Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 14 dasar-dasar hukum perpajakan. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 plus 1103 11340. Pertanyaan pertama yaitu adalah macam-macam pungutan negara. Macam-macam pungutan negara itu ada 1. Pajak, 2. Bea materai, 3. Bea masuk dan bea keluar, 4. Cukai, 5. Retribusi, 6. Iuran, dan lain-lain pungutan yang sah atau legal. Pertanyaan selanjutnya adalah pengertian dari pajak itu sendiri. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah fungsi pajak. Fungsi pajak itu yaitu ada melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 4. Pertahanan. 5. Itu ada menegakkan keadilan yang hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Selanjutnya yaitu adalah syarat pemungutan pajak itu sendiri. Yaitu adalah syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. 2. Ada syarat yuridis. Pungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satunya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. 3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. 4. Syarat finansial atau pemungutan pajak yang harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasilnya yang diperoleh maksimal. Dan yang terakhir adalah syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak itu ada teori asuransi. Teori asuransi mengartikan bahwa pembayaran pajak bagaikan membayar premi dalam perusahaan asuransi. Selanjutnya 2 ada teori kepentingan, seperti dua pihak yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan. 3. Teori gaya pikul mengartikan pajak yang harus dibayar masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul, yaitu keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. 4. Teori bakti. Apabila negara mempunyai hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyatnya. 5. Teori daya beli. Berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. 6. Teori kedaulatan negara, bahwa negara itu sendirilah sebagai sumber dalam negara. Yang terakhir adalah teori perjanjian. Teori perjanjian mengusung pengibaratan sebuah perjanjian antara dua orang di mana keduanya harus saling melaksanakan janjinya. Pertanyaan selanjutnya adalah asas-asas hukum pajak. Yang pertama ada asas wilayah. Asas wilayah ini hampir sama dengan asas tempat tinggal. 2. Asas kebangsaan. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. 3 itu ada asas sumber. Diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak.
4. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. 5. Asas juridis. Pemberlakuan asas juridis di Indonesia ada dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. 5. Asas ekonomis itu pemungutan pajak ideal dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Yang terakhir adalah asas finansial. Artinya itu adalah setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Pertanyaan terakhir yaitu adalah pentingnya pemungutan pajak bagi negara dan rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang terkumpul dari setoran masyarakat pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintah dan pembiayaan bangunan. Sekian dari penjelasan hasil dari wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.